Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya, Nimade Sumaryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan fasilitator Bapak Iputu Puspayana dan pengajar praktik Bapak Iketut Sumadi Harta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah terkait materi budaya positif adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas, yang kedua, menerapkan restitusi pada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, dan yang ketiga, melakukan diseminasi materi dan penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah foto-foto saya dengan siswa saat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya memberikan pemahaman dulu tentang keyakinan kelas kepada siswa. Kemudian yang kedua, saya membagikan sticky note agar siswa bisa menuliskan keyakinan apa yang akan mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, siswa saya minta untuk menempelkan keyakinan kelas mereka di papan tulis. Dan yang keempat, saya menunjuk salah satu siswa untuk mengelompokkan keyakinan kelas itu berdasarkan kriterianya yang sejenis. Langkah selanjutnya, siswa itu menyimpulkan apa saja keyakinan kelas mereka. Kemudian salah satu siswa mencatat hasilnya dan membacakan hasil kesimpulannya. Setelah itu, kita menyepakati bersama, lalu menyalin ke dalam kertas manila dan memasangnya di dalam kelas. Foto yang terakhir adalah foto kami bersama saat keyakinan kelas sudah terpasang di dalam kelas. Berikut ini adalah foto-foto saya saat menerapkan restitusi pada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin. Harapan saya, siswa-siswa ini mampu melakukan disiplin positif, bisa berubah menjadi lebih baik dari motivasi internalnya. Jadi bukan karena paksaan ataupun karena takut dengan hukuman. Aksi nyata saya yang ketiga adalah melakukan diseminasi materi dan penerapan budaya positif di sekolah. Tetapi sebelum itu, saya bersama rekan-rekan CGP yang lain berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait niat kami untuk melakukan diseminasi materi budaya positif di sekolah. Berikut kita simak video diseminasinya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam kegiatan pagi hari ini, yakni diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubu Tambahan pada hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, yang kami hormati pula para pemateri diseminasi budaya positif, serta Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita, termasuk juga diberikan kesehatan untuk hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembukaan yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni doa bersama. Untuk itu kepada hadirin dimohon berdiri. Izinkan saya memimpin doa secara langsung. Marilah kita hening sejenak memohon kekuatan kepada Tuhan demi kelancaran kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai.
berdoa bisa diakhiri. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni laporan dari perwakilan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan. Untuk itu, kepada perwakilan CGP kami persilakan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan, Wakasek, serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan untuk menyampaikan laporan diseminasi budaya positif. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan diseminasi ini adalah pemenuhan tugas CGP Angkatan 7, yakni berbagi informasi terkait materi budaya positif serta contoh penerapannya. Pelaksanaan diseminasi melibatkan guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Kubutambahan. Tujuan dilaksanakannya diseminasi budaya positif ini adalah bermaksud berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami dapatkan dan laksanakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai informasi, dalam kegiatan diseminasi di SMA Negeri 1 Kubutambahan ini terdiri dari 8 orang pemateri yang akan menyampaikan informasi sekaligus berbagi aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dengan dilaksanakannya diseminasi budaya positif, kami berharap dapat berbagi informasi terkait materi serta pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan atau bagikan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh Bapak Ibu demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah tadi laporan dari perwakilan CGP Angkatan 7. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan yang sekaligus juga membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan pada hari ini. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih kepada moderator untuk membawa acara pada kesempatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada staf pimpinan yang juga saya hormati. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kemudian rasa bangga saya sampaikan kepada semua calon guru penggerak untuk angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Kubutambahan ini. Sebelum menyampaikan sambutan atau beberapa hal, izinkan saya mengaturkan pangastukaru. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan dari CGP Angkatan 7 bahwasanya kegiatan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau bentuk dari kegiatan ini yang dilaksanakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dalam kaitan itu 8 CGP, mengapa saya dorong rekan-rekan yang memenuhi persyaratan menjadi calon guru penggerak atau bahkan menjadi guru penggerak
itu karena ya berdasarkan dari hasil raport pendidikan kita, di mana raport pendidikan kita di tahun 2021 itu 0. Nah, itu yang mendasari mengapa saya harus dorong Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan menjadi CGP, mendaftarkan diri dan ikut di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut di CGP ini karena saya pribadi dan sekaligus sebagai pimpinan lembaga yang mendukung program pemerintah, yaitu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari kementerian mempunyai program seperti ini, ya, saya punya tanggung jawab untuk mendukungnya. Dan mengapa saya mendukung? Karena saya juga punya keyakinan bahwa program ini adalah program yang sangat baik, ya, sangat baik. Di mana guru penggerak itu sebenarnya nantinya adalah membawa perubahan di dalam manajemen pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Karena intinya dari sekolah itu adalah di pembelajaran itu sendiri. Kalau pembelajaran atau proses pembelajaran itu sudah bagus, itu salah satu indikator membawa lembaga ini menjadi lembaga yang benar, menjadi lembaga yang baik. Nah, tentu saja dalam proses perjalanan kegiatan CGP itu cukup banyak hal yang membuat Bapak Ibu atau Ibu-Ibu CGP ini mendapatkan pressing, mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan banyak tugas-tugas yang harus dituntaskan. Salah satunya ini, yaitu bagaimana kita mengimbaskan, mendiseminasikan budaya positif, ya, terutama di kelas dalam proses manajemen pembelajaran, memimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang diharapkan, bagaimana kita itu mampu melaksanakan filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Diharapkan kita bagaimana, ya, dalam istilah, bagaimana kita menghamba kepada siswa. Yang namanya menghamba pada siswa itu poin-poinnya apa? Ya. Kemudian bagaimana nantinya kita bisa menyentuh hati dari siswa itu sendiri. Bagaimana menggapai jiwa dari siswa itu sendiri, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Memang beberapa rekan-rekan yang sudah menjadi CGP atau guru penggerak, baik di sini maupun di tempat lain, utamanya di tempat saya menjadi PLT, itu sangat besar memberikan peranan, ya, di dalam mengelola pembelajaran itu sendiri, di dalam juga, ya, mengelola lembaga itu sendiri. Ya, udah banyak contoh rekan-rekan kita yang CGP itu mampu untuk memanajemen, mampu dipercaya bahkan menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga itu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang menjadi CGP, ya, agar nantinya dari modul-modul yang didapatkan itu nantinya bisa diimplementasikan, bisa dipraktikkan, bisa di-share atau dibagikan, ya, kepada rekan-rekan yang lain. Nah, mungkin tapi yakinlah hal-hal yang positif ini tidak bisa secara instan, tidak bisa serta-merta simsalabim langsung jadi, tidak. Ya. Ya, saya sudah amati dari sekian CGP, dari sekian guru penggerak yang sudah ada, ya, terutama di dalam manajemen pembelajaran, di dalam memimpin pembelajaran. Setiap saya mensupervisi atau keliling kelas, itu ada sesuatu yang plus saya dapatkan, itu ada sesuatu yang positif saya dapatkan. Dari awalnya tidak suka pelajaran yang dipegang, itu menjadi suka. Yang tidak senang itu menjadi senang. Itu salah satu yang sudah secara langsung saya tangkap secara jujur dari anak-anak
menyampaikan kepada saya secara pribadi maupun secara selaku pimpinan. Nah, itulah yang menjadi keinginan saya nantinya, ya, kalau bisa yang memenuhi persyaratan itu semua bisa lolos atau bisa masuk di dalam CGP atau guru penggerak itu sendiri. Saya berharap besar seperti itu. Nah, hari ini kita sudah memiliki 2 guru penggerak, 8 calon guru penggerak, dan 1 lagi dalam proses sudah lolos administrasi, tinggal mengikuti tahap-tahap berikutnya. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sampaikan selamat berbagi pengalaman-pengalaman yang positif, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan ini itu bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Atas asuh Kertewara Nugraha Ide yang Juwase, maka kegiatan ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan atas arahan dan sambutan dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kita lanjutkan acara. Sebelum kepada acara inti, yakni pemberian materi, saya tutup dulu kegiatan pembukaan ini dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon kesediaannya sampai berlangsungnya acara ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam kegiatan ini. Saya akhiri dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kegiatan akan kita mulai kembali. Diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan. Sebagai informasi, materi budaya positif ini kami bagi menjadi 8 submateri. Jadi ada 8 pemateri. Di antaranya yang pertama, pemateri pertama adalah Putu Martini Suryadi SPD yang nantinya akan menyampaikan submateri disiplin positif. Yang kedua, pemateri Igusti Ayu Emma Suryani SPD yang akan menyampaikan submateri nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, pemateri Nimade Eni Susila Padmadewi SPD menyampaikan materi teori motivasi. Keempat, Nimade Sumaryani SPD menyampaikan materi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya, Ibu Diah Rianti Prasetyani SPD menyampaikan materi keyakinan kelas. Dilanjutkan dengan Didi Astuti SPD menyampaikan materi kebutuhan dasar manusia. Berikutnya Niluh Sri Juliastini SPD menyampaikan materi restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan terakhir pemateri Ibu Teresia Dwi Jenarsari SPD menyampaikan materi segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu masih setia mendampingi kami di guru penggerak ya Angkatan 7. Jadi saya pemateri keempat. Jadi karena di sekolah ini ada 8 CGP, jadi kita membagi materi. Perkenalkan dulu, nama saya Nimade Sumaryani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng dari SMA Negeri 1 Kubutambahan. Jadi pada kesempatan ini saya mendapatkan materi diseminasi budaya positif ya, itu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin tadi sudah dari awal Bu Martini sudah membahas sedikit ya kulit-kulitnya,
Kemudian Najib juga sempat menanyakan apa sih itu restitusi gitu ya. Jadi mungkin saya membahasnya lebih dalam. Kemudian tujuan khusus daripada diseminasi ini adalah menjelaskan konsep hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian bagaimana kita melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sekolah kita terutama ya. Itu tujuannya. Lanjut. Ya. Nah, selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang disebut dengan restitusi. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di depan Bapak Ibu bisa lihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi di awal itu yang namanya hukuman itu adalah tidak terencana, jadi terlaksana secara tiba-tiba. Kita sudah mengalaminya sendiri mungkin, termasuk saya ya. Awal saya jadi guru bisa dibilang sebagai seorang penghukum, ya itu realita. Jadi emosi masih ya lumayan. Dengan siswa-siswa yang melanggar itu kita udah cepat sekali terpancing emosinya ya, apalagi itu pelanggaran yang sampai berkali-kali. Itu biasanya saya menghukum. Saya masih ingat betul ada siswa yang saya hukum itu untuk membersihkan kamar mandi, bukan kamar mandi guru, tapi kamar mandi siswa yang kita tahu itu kotornya luar biasa. Dan saya tungguin. Ya efeknya apa? Satu memang dari kenyataannya ada beberapa siswa yang kita hukum itu memang dia merasakan jerah. Jadi istilahnya dia mau berubah lebih baik. Tapi apa kita tahu? Apa yang dia rasakan di dalam hatinya? Ya. Jadi mungkin dia merasa dendam, ya sakit hati. Nah itu yang kita hindari sekarang. Jadi bagaimana kita menyadarkan atau membangkitkan motivasi internalnya supaya dia mau berubah menjadi lebih baik, tidak karena dipaksa, apalagi karena diberikan hukuman psikis ataupun fisik. Itu. Bukan berarti kita acuh, oh sekarang tidak boleh hukum siswa, tidak. Bukan berarti seperti itu. Kita tidak apatis seperti itu, ya. Kita berusaha bagaimana dia sadar secara sendiri dari dalam dirinya supaya mau berubah menjadi lebih baik. Itu tujuan utamanya. Jadi hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Tiba-tiba dia salah kita hukum. Dia tidak tahu akan diapakan. Itu namanya tidak terencana tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi itu adalah terencana. Jadi sudah disepakati lebih dulu. Antara guru sama siswa itu udah punya kesepakatan. Misalnya kalau nanti terjadi pelanggaran begini, itu kamu akan begini. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya. Itu perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Kemudian hukuman itu satu arah dari guru saja. Jadi murid tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menerima. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan. Jadi murid terlibat dalam pembentukan konsekuensinya. Dia tahu apa yang akan dia peroleh jika dia melanggar. Kemudian hukuman itu bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis yang berupa kata-kata yang keras mungkin ya, seperti Bu Lia tadi bilang sampai 5 oktav gitu ya. Jadi itu mungkin dia merasa sakit hati atau dendam nanti ketemu kita gitu. Jadi itu yang berusaha sekarang saya kurangi, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Bukan berarti kita membiarkan siswa itu melanggar disiplin, bukan. Jadi untuk konsekuensi itu sebenarnya masih dibilang murid masih tetap dibuat tidak nyaman. Nah, jadi ada salah satu program yang mewujudkan disiplin positif itu yang diarahkan supaya kita itu mengenal yang namanya restitusi. Ya, itu. Nah, apa itu restitusi? Nanti kita bahas dulu sedikit tentang penghargaan karena materi saya hukuman, penghargaan dan restitusi. Silakan Bu Lia. Nah, penghargaan itu menurut Alfikon ya, itu mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah ini mungkin tadi dibahas sama Aji juga ya, kenapa penghargaan itu tidak disarankan gitu ya. Bukan berarti penghargaan itu memang masih ada efektifnya dia, tapi dalam jangka waktu pendeknya ya. Silakan dilanjutkan. Ya, hampir beda tipis antara penghargaan dengan hukuman. Jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya itu?
dalam jangka pendek itu penghargaan masih efektif, ya efektif. Tapi kalau kita membiasakan hal-hal kecil itu kita berikan reward, nah itu yang menjadi masalah. Jadi siswa itu akan hilang motivasi intrinsiknya untuk apa dia belajar gitu, untuk apa dia disiplin gitu ya. Jadi dia akan terbiasa ada penghargaan, dia lakukan sesuatu, tapi kalau nggak ada penghargaan motivasinya hilang gitu. Itu yang tidak diinginkan. Bukan berarti penghargaan itu nggak penting. Mungkin itu juga salah satu alasan pemerintah kenapa sekarang di rapor itu nggak muncul ranking ya. Kalau dulu kan ada ranking. Ya, yang kalau kita menghargai dengan ranking itu sebenarnya yang dihukum itu adalah yang di peringkat kedua. Itu kena hukuman dia. Hukuman karena penghargaan. Jadi dia merasa lagi sedikit sekali, apalagi beda tipis satu nilai gitu ya. Bahkan kita pernah mungkin menjumpai kalau zaman dulu itu ada siswa sampai menangis. Kenapa menangis? Saya dapat peringkat 2 padahal kemarin dapat peringkat 1 gitu ya. Itu yang mungkin dia merasa terhukum. Itu yang mungkin bisa sedikit demi sedikit kita hilangkan atau tidak kita biasakan penghargaan itu. Nah, apalagi hal-hal kecil di kelas, misalnya kamu mau belajar ini nak, nanti saya kasih ini nak, yang kayak gitu yang mungkin kita berusaha kurangin dulu ya, supaya tidak membiasakan. Itu penghargaan mungkin bisa dibilang juga penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya apa? Nah ini nyata aja ya. Kita kan dari guru JGP itu udah dikasih penghargaan, bisa dibilang lah dikasih pujian. Sebenarnya kita tidak memerlukan itu ya. Kita berangkat ke JGP terus terang ini sedikit dipaksa ya. Jujur saja kita dipaksa. Apa yang kami takuti dulu tidak mau mengikuti JGP itu adalah karena dengar berita dari luar tugas yang banyak dan lain sebagainya, itu bisa ngambil waktu apa tidak. Itu yang kami takuti. Tapi karena dipaksa kita mau, kemudian ketika kita sudah terjun di dalamnya, ujian itu banyak dari bapaknya terutama ya bapak kepala sekolah, tapi kami sebenarnya tidak menginginkan itu. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasa ya sedikit kurang respect lah itu ya. Itu salah satu merusak hubungan dan kami tidak mengharapkan itu. Ya karena kami di sini mendapat materi lebih dulu, tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi kami berbagi. Mudah-mudahan kita bisa punya komitmen yang sama bagaimana mewujudkan disiplin positif, budaya positif di sekolah kita. Itu tujuan kami sebenarnya berbagi hari ini. Ya, kemudian penghargaan itu mengurangi kecepatan, itu sudah salah satu. Penghargaan menghukum tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana bentuknya. Kemudian yang ingin kita wujudkan adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik itu yang supaya mendominasi daripada motivasi eksternal. Meskipun memang kita tidak bisa menghilangkan motivasi eksternal, itu pasti masih ada untuk membangkitkan motivasi siswa, memancing lah istilah awalnya. Kemudian bagaimana mengubah motivasi eksternal supaya sedikit demi sedikit itu bisa berubah menjadi motivasi internal. Itu tujuan kita. Mungkin tidak bisa instan ya Ji ya, nggak bisa instan, itu perlu proses lama. Budaya itu perlu diwujudkan lama. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa guru penggerak itu syarat pendaftarannya ada masih masa kerja sekian tahun gitu. Kita nggak bisa instan, nggak bisa misalnya teman-teman itu menjudge, oh ini guru penggerak sudah pasti bisa gitu, nggak perlu. Kita masih proses belajar. Ya, itulah fungsinya berbagi supaya semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mau menerapkan. Bagaimana contoh tadi yang disampaikan Miss Eni itu adalah membuat keyakinan kelas. Ya, bagaimana membuat keyakinan kelas nanti dibahas lebih dalam oleh Bu Dia. Caranya supaya nanti tujuannya kita mengundang wali kelas adalah setiap semua kelas memiliki keyakinan kelas. Itu dari siswa bukan dari guru. Kita hanya memandu. Makanya tadi bilang aja kenapa nggak ada ini gitu. Karena kita memang nggak boleh untuk intervensi memajukan harus ada ini enggak. Itu dari siswa. Apa sih yang dia inginkan supaya kelasnya nyaman gitu, belajarnya enak gitu. Kemudian tenanglah mereka belajarnya itu di dalam kelas, tidak ada gap antar siswa gitu ya. Itu dari siswa yang muncul, kita nggak bisa. Kemudian tadi mungkin Pak Putu minta dibuatin keyakinan kelas, itu nggak bisa ya. Itu dari siswanya nanti sama Bapak ya. Belajar bagaimana caranya, boleh Bapak bertanya sama kami atau mungkin sama salah satu teman bagaimana prosedurnya, nanti Ibu Dia membahasnya lebih dalam tentang keyakinan kelas. Lanjut Bu ya. Nah, baik, ini materi terakhir saya adalah restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, itu menurut dosen ya.
Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi itu semacam program suatu pendekatan yang menciptakan disiplin positif, ya, itu suatu pendekatan. Jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, jadi disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana kita menyenangkan orang lain, ya, tetapi ataupun bagaimana menghindari ketidaknyamanan. Tadi mungkin orang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, bukan seperti itu. Tetapi ingin menjadikan orang itu menghargai nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Ya. Lanjut. Ya, ini contoh penerapan restitusi. Mohon maaf, Bapak Ibu, contoh saya masih terbatas karena kita masih tahap belajar. Ini memang real saya lakukan, tidak dibuat secara mengada-ada. Kemarin itu saya punya siswa, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, yang namanya Kawite itu di 12 MIPA 1 itu lumayan ya. Itu saya sendiri wali kelasnya itu ya bisa dibilang tidak dihargai gitu ya. Saya pernah nih pengalaman masuk kelas, begitu saya ngajar dia tuh nggak ada. 30 menit saya ngajar dia datang. Ini sebelum saya CGP, bisa dibilang sebelum saya CGP. Saya tanya baik-baik, itu dari mana? Dari kantin. Ini kan jam pelajaran, kok kamu ke kantin? Sedok Pak Sani gitu dia bilang ya. Kita sebagai guru itu otomatis emosi itu pasti ya, emosi. Dan saya bilang, kamu keluar aja, nggak usah ikut pelajaran saya. Dengan santainya dia, ya keluar. Kalau itu saya pulang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan saat itu saya sudah salah. Saya terpancing emosinya. Ya. Kemarin itu malah saya di semester 2 ini sudah saya amati dari awal mulai pembelajaran itu dia nggak masuk. Pernah masuk sekali olahraga, begitu saya mau cari habis olahraga dia bolos. Nah, hari kemarin apa itu BMA lihat saya di depan perpus ya. Itu saya memanggilnya secara baik-baik. Saya bilang gini, saya sengaja duduk di depan perpus itu biar tidak ada orang, karena gini, metode restitusi itu bisa dibilang adalah pendekatan dari hati ke hati. Tidak bisa kita menyampaikan secara global. Permasalahannya kalau di Pak Nis tadi sampaikan nanti dia di depan jadi pembina upacara itu secara global, saya pikir itu kurang efektif karena yang mendengar paling yang beberapa orang lah gitu ya. Tapi yang menyentuh hati itu memang harus dilaksanakan dari piece to piece ya. Jadi satu orang dengan 2 orang itu. Nanti kalau misalnya Aji di depan tadi saya lihat banyak ya pelanggaran siswa itu udah biasa kan ya, yang terlambat. Itu kalau dibina secara global dia memang sulit. Selama ini hasilnya agak sulit. Mungkin salah satu solusi yang bisa saya sampaikan itu di data disampaikan ke walinya masing-masing, di samping aja sebagai pembina memberikan bekal lah, itu nanti mungkin walinya membina secara khusus dengan metode restitusinya itu. Makanya kita kenal. Jadi dia harus perorangan karena dia akan malu kalau kita bina di depan temannya gitu. Biasanya itu sih yang saya tahu, yang saya dapat itu restitusi ya. Jadi dia akan malu dan dia tidak akan mengungkapkan apa yang dia rasakan itu secara jujur kalau ada orang lain. Makanya semalam itu saya sama Kak mudah-mudahan ini saya mudah-mudahan ya, heran juga karena tanggapannya baik dan dia tumben senyum-senyum. Biasanya baru diajak ngomong aja udah jengak gitu ya, belum apa-apa udah merah mukanya kayak mau mukul saya gitu. Itu biasanya orangnya. Tapi kemarin tumben dia senyum-senyum. Saya manggilnya perorangan. Mudah-mudahan seterusnya bisa seperti itu dan mau berubah. Kita cuma bisa berharap ya, seperti yang dikatakan Buya tadi, kita berusaha melakukan yang terbaik. Itu aja. Nanti masalah hasil itu adalah seperti Ki Hajar Dewantara bilang, itu udah bibitnya memang begitu ya. Kita sebagai guru itu ibarat petani hanya bisa memupuk gitu ya, kemudian menyiram supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau udah jagung, bibitnya nggak bisa kita ubah jadi padi, tetap aja jagung gitu ya. Cuma bisa kita mengendalikan hal-hal yang mungkin negatif itu dikurangi lah gitu. Itu aja. Kemudian ini contoh restitusi saya sama Kak itu yang di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu sama Sabite, karena kemarin itu kasusnya itu waktu ulangan umum ya, kita colongan. Jadi karena sistemnya 2 shift, jadi siswa ini menyebarkan soal ke shift berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan mau berubah. Kemarin saya ngajar masuk sih biasa, karena orangnya biasanya males ya. Biasanya males di kelas. Tapi dia
masuk ke sekolahnya rajin. Ya biasanya agak males ya kalau saya Sekolahnya dulu. rajin, begitu masuk biasanya ya warawiri di sekitar sekolah, cuma nggak di kelas. Ya seperti itu ya, permasalahan siswa kita memang banyak ya. Tapi berusaha kita minimalisir ya dengan program-program dari guru penggerak ini. Semakin banyak dari Bapak Ibu yang tahu, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih berbesar hati lah, bersabar lah jadi seorang pendidik ya. Karena saya juga dulu ya sangat-sangat emosional, apalagi masih muda gitu ya. Salah satu pengalaman saya juga sebagai siswa, saya dulu SMP ini pengalaman baik sekali. Saya siswa berprestasi, ceritanya ini saya siswa berprestasi di SMP saya. Nah sangat disayang oleh guru, saking dekatnya dengan guru. Itu saya terbiasa kalau masuk itu pagi olahraga nih ya, guru itu belum ada yang masuk, itu masuk ke ruang kantor guru, ke TU itu biasa. Dan waktu itu kejadiannya kenapa masuk ke sana, kadang-kadang nyari cermin gitu ya, perempuan kan gitu ya, bercermin gitu ya, itu biasa masuk gak ada orang. Nah ketika saya masuk ke ruang TU, di sana ada cermin, untung juga saya tidak sendiri, sama teman-teman banyak, ada bersepuluh. Tiba-tiba tuh kunci, dari luar tuh pintunya dikunci. Saya kaget, saya pikir itu teman yang memang mengerjai saya. Kemudian saya tok buka pintunya gitu, ternyata nggak ada yang buka. Dan ketika saya sadar suara yang di luar itu adalah guru penegak disiplin yang notabene sangat menyayangi saya selama ini karena saya berprestasi. Saya sebagai murid itu shock betul. Ya. Padahal itu adalah pelanggaran yang tidak saya sadari. Itu salahnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan jika ada siswa seperti itu? So, mungkin ada yang berbagi pendapat? Pak, terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya terkait dengan kasus yang dialami oleh ibu. Nah, jika saya jadi guru pada saat itu, mungkin saya mengingatkan kepada ibu, ya, kepada siswanya, karena itu bukan ruang kelas, tapi itulah ruang guru yang diperuntukkan oleh diperuntukkan untuk guru. Dan di ruang itu pada umumnya ada berkas-berkas tertentu. Saya menyarankan agar kalau dalam kondisi kosong ya siswanya tidak masuk dulu. Dan jika sudah ada guru atau mungkin pegawai sana, baru dia masuk dan minta izin terlebih dahulu. Nanti itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Putu, benar sekali. Mungkin sebagai seorang siswa itu yang saya harapkan ya. Jadi guru itu mungkin bisa menegur dulu. Ketika siswa itu salah, menegur secara baik-baik. Mungkin ada siswa yang memang bisa ditegur kemudian berubah. Gitu ya. Kalau permasalahannya siswa itu sudah berkali-kali bermasalah, mungkin itu pun salah satu alternatif paling terakhir ketika guru itu menghukum. Karena tadi masih ada metode yang lebih baik yang namanya restitusi. Jadi kita bisa memanggilnya dari hati ke hati, apa sih kebutuhan dasar yang tidak dia dapat gitu ya di rumah, karena nanti ada 5 kebutuhan dasar juga disampaikan oleh teman kami. Masih banyak materi budaya positif yang cukup menarik dan bisa kita terapkan sebagai seorang pendidik ya. Itu. Jadi ketika waktu itu Pak, andai saja saat itu saya tidak langsung dikunci pintu kemudian ditegur, mungkin saya tidak akan pernah melakukannya di berikutnya lagi gitu. Jadi itu tidak pernah saya lupakan ya. Jadi ada rasa apa ya namanya? Kecewa ya. Kecewa. Itu sangat terpendam. Ya, kami tidak mengharap dari kita sebagai guru itu ada yang didendam sama siswa. Itu aja harapannya. Lanjut, sudah selesai rasanya materi yang saya sampaikan terakhir tentang restitusi ya. Baik, terima kasih atas motivasinya bahwa guru masih sedia mengikuti diseminasi ini. Baiklah, demikian pemaparan materi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi dari Bu Jero Sumaryani.
Kemudian saya buka sesi kali ini untuk pertanyaan, menanggapi atau masukan yang terkait tentang materi tersebut. Waktu saya persilahkan, ya Bu Emma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya tidak akan bertanya. Saya hanya memberikan pengalaman terkait penerapan restitusi yang seperti Bu Sumaryani sampaikan tadi, bahwa bagaimana menerapkan restitusi tersebut dengan cara pendekatan kepada siswa dari hati ke hati. Memang pendekatan secara pribadi ini saya rasa memerlukan waktu, karena kita harus meluangkan waktu lebih kita di samping tugas pokok kita mengajar. Nah, di sini mungkin salah satu kekurangannya ya, karena kita harus menyisihkan waktu kita untuk menerapkan restitusi atau pendekatan kepada siswa. Nah, ini pernah saya lakukan ketika perwalian saya itu memiliki masalah, dan masalahnya itu dianggap besar di sekolah. Seperti ketika siswa saya tertangkap menghisap pape di sekolah perwalian saya, dan ini menimbulkan emosi, cukup emosi ya, karena ketika ditangkap siswa tersebut melawan, dan kemudian siswa tersebut mengelak, mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu, tapi teman-temannya yang melakukan karena dorongan teman-temannya seperti itu. Saya sempat goyah ketika beberapa teman mengatakan dengan emosi bahwa masalah ini harus dilaporkan kepada orang tua, karena ini masalahnya besar, harus pemanggilan orang tua. Pada saat itu saya sempat berpikir juga terpancing rasa emosi karena dari cerita satu pihak dari rekan guru seperti itu. Namun pemikiran saya, hati saya juga ada tergerak bahwa saya harus tahu apa motivasi siswa tersebut melakukan hal ini. Apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan tersebut di luar aturan seperti itu. Maka saya simpan dulu pendapat dari teman tersebut, kemudian saya lakukan koordinasi dengan guru BK, dan juga saya memanggil siswa tersebut secara pribadi, tidak dulu ke BK. Saya konsultasi dengan siswanya, saya lepas dari teman-temannya, saya tanyakan secara pribadi mengapa siswa tersebut melakukan hal demikian. Ternyata dari pengakuan siswa bahwa dia ingin menjual papenya. Kemudian alasan berikutnya, dia merasa bosan dengan pelajaran pada saat itu. Nah, ketika dia merasa bosan dan kemudian ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, dan kemudian ada juga di samping itu dia ingin menjual papenya, dia membawa alat itu keluar kelas, dan dia mencoba pape itu bersama teman-temannya, dan apesnya ya memang tertangkap oleh guru, dan dia juga kesalahannya adalah melawan ketika ditanyai oleh guru. Dan salah satu keluhan siswa itu dia mendapat respon yang secara psikis tidak baik, berdampak tidak baik pada siswa. Itu yang membuat dia merasa tertekan, kemudian merasa takut menghadapi guru dan juga bahkan orang tuanya. Maka dia memohon supaya tidak dilaporkan kepada orang tuanya agar dia tidak dimarahi oleh orang tuanya nanti di rumah. Nah, saya sudah berikan pengertian kepada siswa, menanyakan apa konsekuensi kamu melakukan kegiatan ini, tindakan ini, apa yang sudah kamu tahu tentang aturan di sekolah ini.
ternyata siswa tahu aturan di sekolah, dia memahami itu, hanya saja ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, dia mencoba keluar dari jalur itu. Nah, kemudian baru tahapnya setelah saya melakukan pendekatan ke siswa, baru kami melibatkan guru BK. Seperti itu Bapak Ibu. Guru BK juga menangani siswa ini, dan siswa tersebut sudah menyadari kesalahannya, dan dia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal yang melanggar lagi, sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya dia sebagai siswa di sekolah ini. Seperti itu. Jadi permasalahan pada waktu itu sebatas saya selaku wali dan juga guru BK dan siswa, tidak sampai kepada orang tua, karena kami sudah bersepakat bahwa cukup permasalahan itu diselesaikan di sekolah, jadi tidak melibatkan orang tua. Orang tua nanti akan membimbing sebagai anak di rumah. Jadi siswa itu akan tidak tertekan dan tidak merasa dia akan bisa kembali ke kelompoknya, kembali kepada teman-temannya, dan dia bisa membuktikan dirinya bahwa dia mampu. Dan itu terbukti bahwa saya minta mewakili kelas untuk dalam lomba, dan dia mengiyakan. Dia bisa membuktikan bahwa dia bukan anak nakal, dia tidak dikenal anak nakal saja, tapi dia mampu membuktikan bahwa dia mampu. Dan seperti itu akhirnya dia mampu menunjukkan dirinya punya kemampuan dalam bidang lomba tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait pengalaman dalam penerapan restitusi seperti yang Bu Sumaryani sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin cukup satu ya tanggapan. Silahkan saya berikan kepada Bu Juro Sumaryani untuk menanggapi kembali. Baik, terima kasih Bu Emma atas sharingnya. Jadi itu adalah salah satu pengalaman dari Bu Emma ya. Jadi harapan kita adalah siswa-siswa yang sudah kita restitusi itu mampu berubah disiplinnya menjadi lebih baik, dan mampu mungkin menunjukkan karakter aslinya atau mungkin potensi diri yang terpendam itu ya. Jadi muncul ketika kita selalu menghukum atau mungkin atas kesalahannya, kita tidak tahu apakah dia memiliki potensi yang lain yang mungkin bisa dimunculkan supaya mereka bisa merasa dihargai lah gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi harapan bagi kita. Kita perlu menyelami apa sih kebutuhan dasar yang tidak didapat mereka di rumah atau mungkin di sekolah. Kita kurang. Kemarin saja contohnya saya selama kali itu saya sampai minta maaf mungkin selama ini cara membina saya selama gitu ya. Baru dia tersenyum ya. Saya sekarang belajar bagaimana biar kamu itu bisa berubah jadi lebih baik, itu nanti kamu yang bawa gitu ya. Jadi mohon maaf saya bilang gitu, dia baru tersenyum. Mungkin dia perlu dihargai juga gitu ya. Itu kesalahan kita, mungkin saya khususnya, kita masih harus banyak belajar untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Baik, itu saja. Sudah cukup ya? Sudah cukup satu tanggapan saja. Ya, demikian pemaparan materi yang keempat tentang hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Kemudian akan dilanjutkan kepada materi berikutnya dari Bu Diah ya tentang keyakinan. Sebelumnya saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian dan juga saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari saya moderator dan juga pemateri. Saya tutup dengan mengaturkan Taram Santi. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh 8 pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubu Tambahan telah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan informasi maupun berbagi pengalaman tadi bisa kita aplikasikan, kita terapkan untuk tujuan kebaikan dalam sekolah kita. Dan sebelum kita tutup kegiatan ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata yang tidak sengaja
kami perbuat maupun para pemateri menyampaikan tadi. Bapak Ibu guru dalam peserta dalam kegiatan ini. Mari kita akhiri bersama kegiatan ini dengan ucapan Parang Santi, Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo